Di video ini, saya akan sharing step by step cara buka toko di Shopee untuk pemula hanya dari HP saja. Untuk teman-teman yang sudah punya toko di Shopee, coba cek lagi profilnya ya, karena ada ketentuan baru di Shopee per 15 Februari kemarin yang bisa bikin toko teman-teman kena penalti 2 poin. Ketentuan apa yaitu? Nonton videonya sampai habis ya. Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Jangan lupa klik like, subscribe, lalu nyalakan notifikasinya ya. Oke, kita mulai tutorialnya ya. Setelah terbuka aplikasi Shopee seperti ini, teman-teman klik saya, lalu klik daftar. Di sini ada beberapa pilihan untuk mendaftar akun, tapi kurang aman. Karena misalkan kita daftar lewat Facebook, lalu akun Facebook kita kena hack, maka orang tersebut juga bisa mengakses akun Shopee kita. Jadi sebaiknya daftar saja menggunakan nomor handphone, supaya nanti jika ada transaksi finansial seperti pencairan saldo, bisa diverifikasi terlebih dahulu ke nomor handphone kita. Kita input ya nomor handphonenya. Nah, teman-teman juga bisa langsung aktifkan Shopee Pay-nya. Tapi jika tidak mau langsung diaktifkan juga tidak apa-apa. Klik saja lanjut. Nah, lalu di sini masukkan kode seperti yang tertera lalu klik OK. Kita tunggu kode OTP dikirim ke nomor handphone kita. Jika sudah diterima, kita bisa input kode OTP-nya. Ada 6 digit ya. Nah, setelah kita input, lalu kita klik lagi lanjut. Setelah itu kita atur passwordnya. Passwordnya harus mudah diingat, tapi juga harus memenuhi syarat, yaitu panjangnya 8-16 karakter dan mengandung minimal 1 huruf besar dan 1 huruf kecil. Jadi kombinasi huruf besar kecilnya harus ada ya. Lalu klik daftar. Oke, selesai. Kita sudah punya akun Shopee. Setelah memiliki akun Shopee seperti ini, sebenarnya kita bisa saja langsung klik mulai jual. Tapi kalau biasanya saya setting dulu dengan cara klik roda di bagian atas, lalu pilih profil saya. Nah, pertama saya isi dulu nama dengan nama toko yang saya inginkan. Untuk nama toko ini, kita bisa memakai spasi ya, lalu klik simpan. Nama toko ini bisa kita ganti 1 kali dalam 30 hari. Kalau mau diganti-ganti lebih dari 1 kali dalam 30 hari, kita harus menghubungi CS Shopee. Nah, selanjutnya kita isi username. Beda dengan nama toko, username ini hanya bisa diganti sekali saja di awal. Kalau sudah pernah ganti, tidak bisa diganti lagi. Jadi, dipilih baik-baik username-nya karena ini yang akan menjadi domain dari toko kita nantinya. Kita klik lanjut. Lalu kita isi dengan username yang kita inginkan tanpa spasi ya. Lalu kita klik simpan. Setelah itu kita bisa langsung isi profil toko kita. Kalau biasanya saya isi dengan kata sambutan toko, atau bisa juga diisi dengan deskripsi singkat tokonya menjual apa saja, atau bisa juga diisi informasi mengenai jam operasional toko. Yang tidak boleh adalah teman-teman mencantumkan nomor WhatsApp toko dan mengarahkan pembeli untuk belanja di luar Shopee. Misalkan begini, untuk respon cepat bisa hubungi nomor WA sekian-sekian. Itu tidak boleh ya, bisa kena poin penalti 2 poin. Nah, setelah kita isi profilnya, klik simpan. Untuk jenis kelamin dan tanggal lahir kita kosongkan saja, selanjutnya kita atur alamat email. Sebelumnya kita akan diminta untuk mengisi password Shopee yang tadi di awal sudah kita buat. Lalu kita klik lanjut dan kita isi alamat emailnya. Fungsinya agar nanti jika ada pesanan, selain dapat notifikasi via aplikasi, kita juga bisa dapat notifikasi via email. Setelah diisi alamat email, klik selesai ya. Nah, untuk teman-teman yang punya akun sosial media bisa juga dihubungkan di sini. Tapi jika tidak juga tidak apa-apa. Keluar lagi saja, lalu klik tanda checklist di atas untuk menyimpan profil. Selanjutnya kita atur alamat. Untuk teman-teman dropshipper yang diisi di sini adalah alamat supplier. Kalau teman-teman masih satu kota dengan suppliernya, misalnya sama-sama di Jakarta,
bisa saja tetap isi alamat teman-teman sendiri. Tapi kalau sudah beda kota, wajib disamakan kotanya dengan kota supplier supaya tidak ada selisih ongkir. Nah, terus gimana dong kalau masih sama-sama Jabodetabek? Misalkan saya tinggal di Jakarta, supplier saya di Depok, boleh nggak tetap pakai alamat di Jakarta? Beberapa orang mungkin bilang boleh ya, tapi saya pernah ada kasus nih, ongkir untuk ekspedisi tertentu, Jakarta ke Manado dengan Depok ke Manado itu selisihnya jauh sekali. Nah, kalau misalkan ada selisih ongkir seperti ini, nanti akan dipotong dari saldo penjualan teman-teman. Jadi bukannya untung malah rugi deh. Makanya walaupun masih sama-sama area Jabodetabek, tetap saja samakan kotanya dengan supplier. Tidak harus sama persis alamatnya, cukup nama kecamatan dan kotanya saja. Lalu klik selesai. Nah, ini juga tidak harus diatur pinpointnya, kita klik saja konfirmasi lalu klik kirim. Selanjutnya kita atur rekening bank. Untuk rekening bank di sini sifatnya wajib ya teman-teman, karena nanti jika sudah ada penjualan, pencairan saldonya kan ke rekening bank kita, jadi wajib punya rekening. Diisi nama rekening, nomor rekening, nama bank, nama cabang, dan kota sesuai dengan yang ada di buku rekening teman-teman. Pastikan tidak salah supaya nanti kita bisa mencairkan saldo hasil penjualan. Setelah diisi lengkap, kita klik lanjutkan. Nah, nanti di sini ada verifikasinya dulu ke nomor handphone kita. Kita tunggu sampai dikirim kodenya. Lalu kita input kode OTP tersebut yang 6 digit. Tunggu sebentar ya, agak lama mungkin ini. Nah, kalau sudah kita terima, kita input kode OTP-nya di sini, lalu klik lanjut. Oke, nomor rekeningnya sudah terdaftar ya. Selanjutnya kita akan atur jasa pengiriman. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa aja sih jasa kirim yang ada di Shopee. Nah, ini listnya ya. Tapi bukan berarti yang ada di list ini semua bisa kita pakai, karena beberapa baru ada di penjual terpilih dan ada juga yang hanya bisa dipakai oleh Shopee Mall. Tapi nanti yang ada di akun kita berarti bisa kita pakai sebagai jasa pengiriman. Nah, secara umum jasa kirim ini dibagi menjadi dua, yaitu yang cashless dan yang non-cashless. Bedanya apa? Bedanya kalau yang cashless, kita tidak perlu bayar ongkir ke ekspedisi ketika mengirim paket. Karena kita nanti akan dapat resi otomatis dari Shopee dan kita kirim pakai resi otomatis tersebut ke ekspedisi. Untuk teman-teman dropshipper, resi otomatis ini juga yang nanti akan dikirim ke supplier. Jadi supplier kirim paketnya dengan resi yang dari kita. Nah, untuk yang non cashless, dulu ada JNE Oke, JNE Rek itu masih bisa ya non cashless. Tapi sekarang JNE sudah yang cashless semua. Yang non cashless tinggal pos kilat khusus dan Indah Logistik. Kita harus bayar dulu ongkirnya ke ekspedisi, lalu kita input resinya manual. Nah, untuk mengatur jasa pengiriman, dari sini teman-teman klik saya, lalu klik toko saya. Kalau tadi kita belum buka toko, di atas tulisannya mulai jual. Tapi karena tadi kita sudah setting nama tokonya, ini sudah berubah menjadi nama toko, username-nya. Lalu kita bisa klik toko saya yang di atas. Nah, di bawah kita pilih jasa kirim saya. Tunggu sampai terbuka dulu. Nah, di sini ada beberapa ekspedisi yang bisa teman-teman pilih. Tapi untuk teman-teman dropshipper biasanya hanya bisa memilih ekspedisi yang ada pilihan antar ke counter. Jadi untuk ekspedisi yang cuma ada pilihan pick up itu biasanya tidak bisa dipilih, karena kan kita tidak tahu alamat lengkap atau pinpointnya lokasi si toko supplier itu di mana. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan kita pilih ekspedisi yang pick up. Yang hanya bisa pick up itu misalnya kayak Antar Aja, terus Ninja Express, Grab, GoSend, itu tidak bisa dipilih menjadi ekspedisi untuk teman-teman dropshipper, kecuali memang tahu alamat lengkap dan lokasi titik si supplier baru bisa dipilih. Jadi yang tidak bisa dipilih kita nonaktifkan, lalu kita klik simpan. Nah, ini juga harus ditanyakan dulu ke suppliernya apa saja yang bisa kita pilih ya, tergantung jasa ekspedisi yang digunakan supplier.
Selanjutnya kita akan mengupload produk. Kita klik tadi tambahkan produk, lalu kita atur atau kita pilih foto untuk produknya. Foto ini bisa sampai 10 foto dan juga bisa ada videonya. Sebaiknya jangan cuma satu foto supaya lebih menarik. Jadi kalau ini misalkan produknya buku bantal, saya ambil foto tampak depan, isinya, lalu tampak belakang, dan saya pilih semua. Itu bisa langsung sekalian ya. Lalu nanti kita pilih foto mana yang akan kita jadikan foto utama. Tinggal diklik di foto yang kita mau, lalu klik tambahkan sebagai foto utama. Kita isi nama produknya, lalu deskripsi produk. Di sini untuk nama produk di akhir tidak boleh ada spasi, jadi nanti tidak akan bisa di-save kalau ada spasinya. Nah, kita isi deskripsi produk, kita bisa juga tambahkan hashtag. Jadi untuk memudahkan pencarian nanti, misalkan kayak gini, buku bantal, mainan edukasi bayi, dan lain-lain, hashtagnya sesuai dengan produk teman-teman. Lalu kita isi kategorinya. Biasanya di sini sudah ada saran dari Shopee kategori yang sesuai. Misalkan ini mainan bayi. Mereknya kalau tidak ada bisa pilih tidak ada merek. Yang tidak wajib dikosongkan saja, lalu diisi harganya berapa. Misalkan harganya 50.000 atau 60.000, diisi saja. Nah, lalu isi stok. Teman-teman juga bisa atur variasi. Misalkan produknya tidak hanya satu jenis saja. Ada yang buku bantal ini ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi ini bisa saya atur variasi produknya. Kalau misalkan yang hijaunya aktif, teman-teman harus menambahkan foto untuk variasinya. Tapi kalau nggak mau pakai foto, dinonaktifkan saja. Lalu selanjutnya atur harga dan stoknya berapa. Misalkan harganya sama, langsung diisi sama. Tapi kalau misalkan beda nih versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, diisi sesuai dengan harga masing-masing. Kita bisa isi berbeda harganya dan juga stoknya. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita atur ongkos kirim. Nah, kita pilih tadi jasa kirimnya apa saja yang bisa untuk buku bantal ini. Untuk tiap-tiap produk bisa kita atur berbeda. Misalkan produk buku bantal saya cuma mau kirim pakai JNE saja. Sedangkan untuk produk yang lainnya misalkan bisa pakai Gojek atau bisa pakai JNT. Itu bisa. Jadi tidak harus sama semua produk, jasa kirimnya sama, bisa beda-beda. Setelah kita atur, klik simpan. Nah, paling bawah kita klik tampilkan. Kita lihat ke bawah. Produknya ini seharusnya sudah muncul sebentar. Nah, ini sudah muncul produknya. Untuk promosi, teman-teman bisa klik naikkan produk. Daftar program gratis ongkir. Dari sini teman-teman klik gratis ongkir ekstra, lalu pilih yang bawah semua gratis ongkir. Nanti ada pilihannya untuk aktifkan program gratis ongkir di toko kita. Isi nama, nomor KTP, lalu upload foto KTP dan juga foto kita saat memegang KTP seperti contohnya itu. Nah, kalau dulu itu cuma bisa satu akun satu KTP, tapi sekarang satu KTP bisa untuk 5 akun. Nah, setelah teman-teman isi, dicentrang saya menyetujui syarat, lalu klik kirim. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menunggu persetujuan dari Shopee untuk program gratis ongkir. Biasanya nanti kita akan dikirimkan notifikasi kalau toko kita sudah terdaftar di program gratis ongkir tersebut. Oke, sekian dulu sharing dari saya tentang step by step cara membuka toko di Shopee untuk pemula. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru akan memulai buka toko di Shopee. Kalau masih ada yang bingung, boleh tanya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.